Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa fi dhikrihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu adabul istiqdad. Adabul istiqdad lisairi sholat wati utawi iki bab nerangake tentang cecawisane maring sekerine bab sholat. Pada bab ini kita akan menerangkan tentang apa-apa saja yang harus dilakukan ketika akan melakukan beberapa sholat, untuk menyambutnya maksudnya. Yang bagi saya antas ta'ida arbiyanto, siap-siap persiapan sokoman, persiapan soko siro liso lati dhuhri krono qabla zawali ing dalem sadurunge waktu zawal ing sire srengenge. Nek ngono fatapat bingung mongko majukno atau dinginake sapa sira al-qailulata ing qailullah. Napa ning qailullah? Qailullah iku turu awan sedhela. Jadi waktu sebelum zuhur itu namanya tidur qailullah. Ini tentunya bagi orang yang tidak punya pekerjaan di siang hari. Kalau orang yang siang harinya kerja, jam-jam kerja ya tidak perlu qailullah ini, karena akan menjadi masalah ketika kamu kerja, wayah kerja, jam kerja malah tidur. Ya. Sekali lagi ini bagi orang yang tidak ada kegiatan pada jam-jam tersebut. Maksudnya kaitannya dengan pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkana lamun on ikulah keduwe sira apa qiyamun jumenengi fil laili ing dalem wengi au sahrin utawa melek wengi fil khairi ing dalem kebagusan. Mergone apa? Fa inna fiha, mongko sak temene iku tetep ing dalem qailullah ma'unaton utawi pitulungan atau bantu ala qiyamil laili ngatasi qiyamul lail atau ibadah sholat kama kaya perkara anna fis suhuri sak temene iku tetep ing dalem sahur, ibadah sahur, melakukan sahur iku mau natun bantu ala siyamin hari ing atase poso ing dalem wektu rino. Falkia wal qailulatulan utawi qailullah min wairi qiyami bil laili, kelawan tanpa qiyamul lail, tanpa adanya ibadah sholat malam hari iku kasukuri kaya dene wong sing sahur min wiri siyami bin nahari, kelawan tanpa wong kang poso ing dalem wektu rino. Faida kilta mongko ing dalem nalikane den ucapake apa qailullah fastahid mongko nemen-nemen sapa sira antas taiko ing arep yen kok ngelilir sapa sira qabla zawal ing dalem sadurunge lingsire srengenge atau waktu zawal, termasuknya waktu zuhur.
wa tatawaddo lan wudu sapa sira wa tahdirulan tumeka sapa sira al masjid ing dalem masjid atau shollilan salat sapa sira tahiyatal masjid salat tahiyatal masjid watang bulan nunggu sapa sira al muadzin ing muadzin fa taji bulan jawab sapa sira hu ing muadzin sumataku nuli jumeneng sapa sira atasallan lan mongko salat sapa sira arba'a rakaatin ing papat pira-pira rakaat akibaz zawali ing dalem ngiring-ngiringi waktu zawal. Di bab yang ini kita membahas tentang apa-apa saja, hal-hal apa saja yang dipersiapkan ketika akan melaksanakan sholat fardu maksudnya. Ketika kamu akan melaksanakan sholat fardu ini, sebelum sholat fardu, yang paling afdol ada disarankan ternyata sebelumnya tidur qailulah dulu. Apa itu qailulah? Qailulah adalah waktu setelah duha habis atau setelah masuk waktu duha tapi sebelum duhur. Kira-kira sampai bar sholat duha. Walaupun duha itu masih sampai jam, ya ada, intinya tidak terlalu pagi lah. Mungkin 1 jam sebelum duhur atau setengah jam sebelum duhur, tak cukup itu qailulah. Tapi ini sekali lagi tadi saya tekankan bagi orang yang tidak punya aktivitas. Kamu punya aktivitas sekolah jam segitu tidur, alasannya qailulah, ya tidak dibenarkan. Ya, kamu kerja jam-jam 10 jam 11 kok tidur, ya tidak dibenarkan. Sama di seneni karo bose. Apalagi kamu kerjanya nyopir, mobil yang pelaku merem, wala bahaya ini, nabrak. Ini sekali lagi bagi orang yang memang aktivitasnya tidak ada pada jam-jam seperti itu. Nah, kenapa? Karena ingkana laka qiyamun fil laili aw sahrin fil khairi ini. Fataqaddimul qailulah ingkana laka qiyamul lail aw sahrin fil khairi. Qailulah ini diutamakan, dianjurkan dilaksanakan sebelum sholat zuhur, tidur sebentar dengan catatan ini, ingkana laka qiyamul lail, bagi kamu yang terbiasa melaksanakan malamnya untuk sholat malam qiyamul lail. Nek mengine mau ngorok tok, yo buat apa qailulah? Nggih. Tapi yang malamnya sering sholat malam, entah itu jam 3, jam 2, atau jam 1, atau jam 12 ya, atau menjelang subuh, maka ini disarankan qailulah. Kenapa? Nanti ada di belakang. Atau orang yang sahrul layal, orang tadi malamnya melek, begadang ya, begadang tapi yang positif, tidak begadang yang tidak ada artinya. Kalau itu dimarahin Haji Rumah Irama nanti ya. Begadang, jangan begadang kalau tidak ada artinya. Begadang boleh saja kalau apa? Sampai begadang boleh saja kalau ada sevia loh, malah sevia ya. Kalau ada maksudnya yang di sini ada yang baik. Apa? Belajar ya, menghafalkan, tafakur, ini tidak apa-apa. Tapi nak melek sampean malam hari jamnya rasan-rasannya wal hibahiyah ya, dua pok tak jelas, ya mending tidak usah, mending tidur. Karena kemarin apa, tidur itu ternyata tirakat zaman now ya, yang paling aman ya. Dalam rangka apa? Menghindarkan dari maksiat. Ojo salah paham, wah jare ini ibadah paling enak itu tidur ya. Itu ketika menghindarkan dari maksiat. Tapi kalau ada aktivitas yang lebih baik, ya tetap lebih baik kamu bekerja, belajar dan sebagainya, ibadah, sholat dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah,
Kenapa? Karena qiyamul lail ini diumpamakan seperti kama an-nafis suhuri ma'unatan ala syaminah. Qiyamul lail ini membantu bagi orang yang malamnya terbiasa qiyamul lail. Qailullah ini membantu bagi orang terbiasa malamnya qiyamul lail maupun sahri layal. Dalam rangka apa? Agar agak istirahat sebentar, malamnya kuat melek begini. Sama disamakan dengan sahur. Ketika orang sahur ini dengan harapan paginya untuk puasa dia kuat. Karena ada makalah melanjutkan ini, wal qailullah min ghairi qiyamin bil lail kasuhuri min ghairi siyamin bin nahari. Apabila ada orang yang tidur qailullah di siang hari, ya, tapi di malam harinya dia tidak qiyamul lail, tidak sahri layal, diumpamakan kasuhuri min ghairi siyamin bin nahari. Bagikan orang yang malam harinya sahur tapi pagi harinya tidak berpuasa. Itu perumpamaan orang yang qiyamul lail tapi tidak orang yang qailullah tapi tidak qiyamul lail, diumpamakan orang yang sahur tapi tidak berpuasa. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu apa? Setelah itu walaupun kamu diperbolehkan, disarankan untuk qailullah ini, tetap fajtahid antastai qadha qabla zawal. Harus bangun sebelum waktu zuhur. Nah. Terus apa lagi? Wa tahdhirul masjid, dan harus sudah ada di masjid. Ketika apa? Ada waktu sholat tahiyatul masjid. Jadi hadir di masjid, tahiyatul masjid, dan menunggu watang di muadzin, menunggu muadzin adzan. Fatajibu, dan kemudian menjawabinya. Tsumma taqumu sholat arba'a raka'atin. Jadi sarannya adalah qailullah dulu. Tapi qailullah yang sebelum masuk waktu zuhur sudah bangun. Berarti sebelum adzan wis teko masjid, nyampe masjid dia sholat tahiyatul masjid, menunggu adzannya muadzin, kemudian menjawabinya dan melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaturuhunna ndawa sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndawake napa? Kanjeng Nabi ndawakake salat qobliyah sing 4 rakaat mau. Yatuluhunna ndawakake Kanjeng Nabi ing arba'a rakaatin. Akibat zawali ing dalem ngiring-ngiringi wektu zawal. Kana wonten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yatuluhunna sudah tadi. Wa yaqulan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza utawi ikilah qailullah. Hadza waqtun utawi ikilah waktu. Iku atau hadza utawi ikilah qailullah iku waqtun waktu tuftahu kang den buka. Tuftahu kang den buka fihi ing dalam waktu. Apa sing dibuka? Berjabarka kita petibu. Nah, apa yang dibuka? Apa abwabus samai, piro-piro lawangi langit. Nek ngono piye fa'ahib bumo demen sapa ingsun. Fa'ahib bumo demen sapa ingsun, fa'ahib bumo demen sapa ingsun ayyur fa'a. Arab itu den angkat. Den angkat li mari ingsun. Fihi ing dalam waktu. Fihi ing dalam waktu apa sing diangkat ing di waktu tadi apa amalun sholih.
Kenapa sangat dianjurkan sekali untuk sholat qobliyah zuhur 4 rakaat mendekati waktu zawal ini? Karena dawuh Kanjeng Nabi, di waktu-waktu tersebut adalah waktun tuftahu fihi abwabas sama, waktu dibukanya pintu-pintu langit. Dan Nabi suka dengan yurfa'u yurfa'u fi amal sholih. Jadi ketika waktu itu, waktu dibukanya pintu langit, berharap semua orang mengerjakan ibadah agar apa? Nabi nanti suka bahagia ketika amal-amal ibadah kalian semua itu diangkat pada waktu terbukanya pintu-pintu lah. Tentunya ketika pintunya dibuka, logikanya seperti ini logisnya. Kamu mau masuk ke rumah, ya, terlepas sama-sama punya kuncinya. Lebih suka mana? Pintu tidak dikunci atau dikunci? Yang tidak dikunci walaupun kamu punya kuncinya. Enak lagi ketika pintunya benar-benar dibuka, nggak usah pakai buka pintu, langsung masuk seperti itu. Jadi itu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadhi lan utawi ikilah wahadhil arba utawi ikilah salat 4 rakaat qabla dhuhri ing dalam sadurunge dhuhur iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake. Karena apa? Salat 4 rakaat sebelum dhuhur ini termasuk sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Fafil khobar mongko iku tetep ing dalem hadis. Ana meneh hadis sing diriwayatkan seperti ini. Innaman sak temne wong sholat kang sholat sepeman hunna sholahunna kang sholat sepeman ing 4 rakaat vaksin mongko bagus sepeman vaksin mongko bagus sepeman ruku'uhunna ing ruku'e 4 rakaat mau wasujudunna lan sujude 4 rakaat mau sholat mongko sholat sepeman ma'ahu sertane man sapa sing sholat bareng sabuna alfi malakin 70.000 malakin 70.000 malaikat. Karena apa? Ini diumumkan pahalanya sama dengan ketika kamu sholat 4 rakaat sebelum zuhur, kamu akan bersama dengan 70.000 malaikat. Sing apa? Yastaghfiruna kang njaluke ngapura sapa malaikat lahu kedue man ilalai itu mau kemarin wong. Jadi ketika kamu menjalankan sholat 4 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur, maka kamu akan diiringi oleh 70.000 malaikat, yang 70.000 malaikat tadi itu semuanya memintakan ampunan untukmu sampai malam hari. Penak apa penak? Penak. Sumasol linulis sholat sepoman al fardo ing fardune zuhur ma'al imam sertane imam. Sumasol linulis sholat sepoman ba'dal fardo ing dalam sakwis ba'dal fardi ing dalam sholat fardu rakaataini ing 2 rakaat. Jadi berarti apa? Sholat ba'diyah fahuma mongko utawi 2 rakaat sing ba'diyah zuhur mau iku minar rawatibi iku setengah saking pira-pira salat sunah rawatib asa bidat kang den kukuhake
Wala tastagilan ora ketumpul sapa sira. Aja ketumpul. Wala tastagilan aja ketumpul sapa sira. Ilal asri tumeka maring salat asar. Illa bi ta'allumi ilmin. Aing kejaba kelawan belajar ilmu. Au i'anati muslimin utawa nulungi wong muslim. Au iqra'i Qur'anin utawa au qiraati Qur'anin utawa maca Qur'an. Wasya'yun au sa'yun utawa tumandang fi ma'asyi litasta'ina bihi ala dinika mar ing dalem pengupa jiwa ma'asyin ing dalem pengupa jiwa litasta'ina drapun yen toh bisa nulungi bi iklan ma'as ala dinika ing atase agama sira. Setelah sholat sunnah qobliyah 4 rakaat yang diumpamakan tadi, kamu dikelilingi 70.000 malaikat yang bersama kamu, yang mendoakan kamu ya sampai malam hari agar diampuni semua dosanya. Kemudian kamu melakukan sholat duhur jamaah terutama. Setelah itu juga qobliyah duhur 2 rakaat. Setelah itu apa? Jangan sibukkan dirimu kecuali untuk bita'allumil ilm, belajar, atau au i'anatu muslimin, atau membantu sesama muslim. Secara khususnya, secara umumnya adalah sesama manusia, dan secara global lagi sesama makhluk hidup. Au qiraati Qur'anin, atau membaca Quran. Au sa'yun, atau bekerja fi ma'asyin litas'in bihi fi alatinika. Bekerja yang mana pekerjaan kamu ini bisa membantu, mempermudah, melancarkan kamu dalam hal ibadah. Maksudnya pripun? Ya karena bekerja juga ibadah. Apalagi yang sudah berkeluarga, ganjarannya double, menafkahi anak istri dan atau menafkahi keluarga, dan juga bekerja itu juga ibadah. Karena apa? Ketika kamu segi ekonominya tidak mapan, ibadah yo kange. Jadi itu ya. Orang bar duhur malah merem, tapi kok enak ya, apalagi malah waktu hari Jumat, bar Jumatan silir-silir, paling enak mapan PW, masya Allah, luar biasa, ngerti itu. Tapi tidak ternyata. Jadi setelah tadi iki sekali lagi ini derajatnya wali, ya. Aku sampean yo belum levelnya, ya. Wali ini paling lagi wali kelas, ya. Wali murid juga belum punya istri, belum punya anak. Tadi qailulah bagi yang malamnya qiyamul lail, ya. 4 rakaat sebelum duhur, sholat duhur berjamaah, 2 rakaat setelah duhur, dilanjutkan dengan aktivitas yang positif mulai dari belajar atau mengajar, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, bekerja apapun pekerjaannya, terus kemudian apalagi membaca Quran, ya, dan yang lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sholli nuli sholat sapa man arba'a raka'atin ing 4 rakaat qoblal asr ing dalem sadurunge asar. Fahiya mongko utahe arba'u raka'atin iku sunnatun akkadatun, ibadah sunnah sing den kuwahake sunnah akad. Faqat qala mongko teman-teman dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an, melasinan Allah imra'an ing awak-awakan sholat kang sholat sapa man atau imra'an arba'an ing 4 rakaat
qoblal asri ing dalem sadurunge wektune asar. Fastahid mongko nemen-nemeni sapa anya mongko sak temene ayana laka sak temene bakal yen toh memperkoleh ka ingsun apa doane man sallallahu alaihi wasallam. Wala tastahilan aja ketumpul sapa sira badal asri ing dalem sakwise salat asar illa bimithli ma angin sepadane perkara sabaka wis dingin apa qoblau ing dalem tuding ma wala yang bagian ora sayuki sapa apa ayat wala yang bagian ora sayuki apa antakuna arep yen toh ana sapa sira auqa tuka pira-pira wektu sira iku muhmala nganggur. Atas tawilu mongko tumpul sapa man fi kulli waqtin ing dalem saben wektu bima kelan perkara ittafaqa kang cocok kaifa hale kaya apa ittafaqa cocok antuha sabah ing arep yen to den apa den hisab den hitung-hitung apa nafsaka awak dhewe sira watura tibalan ngruntutake sapa sira waradaka kuwi auradaka ing pira-pira wirid sira filailika ing dalem wengi sira wanaha rikalan ing dalem rina sira matai nulan nertentake kuli waktin ing dalem maring saben wektu sulan ing ketumpul la ta'at kang ora lan aja ngliwati wates wala tu saruan ora nglabeti den labetake fi ing dalem apa siwa usalane man api dalika maka mengkono ngarep mau taburu pertelo apa barokatul awqati barokai berwaktu fama idza tarakta mau ing dalem nalikane ninggal sapa sira nafsa kang dhewe sira sudan ing kosong muhmalan yo tegese den anggurake ihmalan kelawan yo kelan nganggur ihmalal bahaim kelawan kaya nganggure pira-pira rumangkang hewan la tak dirangkat sapa sira bima kelawan bimada kelan apa tastalgil ketumpul sapa sira fi kulli waqtin ing dalem saben-saben tu fayang qadu mongko ilang aitadhab apa aksaru awqatu akeh pira-pira wektune sira doi an hale tersia-sia atau kesia-sia. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi pernah dikatakan dalam satu hadis Nabi dawuh seseorang akan diberikan rahmat oleh Allah. Rahimallahu imro'an sholat arba'an qoblal asr. Ketika ada orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat wajib asar, berarti qobliyah asar, maka orang tadi akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang tadi fastahid anayuna lakat doa'uhu. Orang-orang tadi membaca doa-doa yang biasa dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Doanya, wiridnya, ya. Dan wala tastahil ba'dal asri ila bimithli ma sabaqa qablahu. Tidak menyibukkan diri setelah sholat asar kecuali dengan beberapa perkara-perkara yang sudah disebut depan tadi. Ibadah, belajar, ya, bekerja, membantu orang dan lain sebagainya. Antaukuna awqat wala yang baik maka tidak baik
Walayambai auqatuka muhmalah. Jangan sampai waktu kamu terbuang sia-sia. Fatastagilu fi kulli waqtin bima ittifaqo kaifa ittifaqo bal yambai anta hasibana ila angkol. Jadi sibukkanlah diri kamu dalam perkara-perkara yang kul waqtin bima ittifaq. Yang apa cocok dengan hal ibadah. Tertib runtut filailika wa naharika ya. Baik malam maupun siang, kata inu likuli waktin, menolong segala hal segala waktu. Karena apa? Tadhuru barokatul awqat, akan terlihat beberapa barokahnya beberapa waktu. Fama idza tarokta nafsaka, kalau kamu sering meninggalkan waktu-waktu barokah itu, kamu sama saja nanti dengan ketika kamu nganggur gabut podo karo nganggure gabute bahaim hewan. Jangan sampai kamu tidak beraktivitas, intinya ngoten ya. Sampeyan kok wis ora, misalkan ngajine prei gitu loh, ngajine prei malah ngalamun songgoang, itu tidak bermanfaat. Cari kegiatan yang positif. Misal wah ngajinya libur karena mungkin saya ada beberapa kegiatan di luar gitu, untuk syar'i, ya kamu misalkan apa, menghafalkan atau belajar atau musyawarah dengan yang lainnya seperti itu. Atau mau apes-apesnya istirahat ya di yang kemarin itu ya. Tapi ketika memang tidak ada aktivitas yang lain, kalau aktivitasnya ngaji, belajar, bekerja, ya oleh apik ngaji, belajar, bekerja dan yang lainnya. Tapi daripada gosip mending tuh. Tapi jangan diambil poin belakangnya aja, yang penting tidur, itu bahaya lagi. Karena kemarin dikatakan apa? Orang yang tidur itu diumpamakan seperti ya. Hati-hati. Sampeyan turu kebablasan tangi langsung marrob buka. Repot. Nak marrob buka ra nak wingi apa? Marok dibuka. Oleh seneng Pak Widianto ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa auqatuka lan utawi pira-pira wektu sira iku umruka ya umur sira. Wa umruka lan te umur sira iku roksul mal. Napa? Roksul mal, apa kemarin modal pokok dagangan sira. Wa alaihi lan iku teping atas sira tijaratuka utawi dagangan sira. Wa bilang kelawan umur usuluka utawi tumekone sira ila naimid daril abad, maring kenikmatane omah kang sak lawas-lawas fi jiwarillahi ta'ala, ing dalem nyandingi Gusti Allah Ta'ala, penanggani nyanding. Fakul nafsin mengut saben-saben awak-awakan min anfasika sangking pira-pira awak-awan sira iku jauharatun mutiara laki mata kang ora ana aji kerta iku maujud lah ketuwe jauhar idla badal ing dalem nalikane ora ana badal ganti lan ketuwe ma nek ngene faida fata mau dalem nalikane pot rusak apa nafas fala auda ora ana isoba apa nafas lahu kemare ma falatakun kalhimaki. Jadi itu falatakun mongko aja ana sapa sira kalmeke pira-pira wong kang kumprung wal maghrurina lan wong kang kebujuk kabeh. Jadi itu auqatuka umruka, waktumu itu umurmu, dan umurmu adalah
roksul mal. Apa kemarin modal pokok harta dagangan. Wa alaihi tijaratuka, dan karena itu kamu gunakanlah roksul malmu untuk tijarot tuka, apa? Perdaganganmu. Gunakan sebaik mungkin. Wa bihi usulika ila naim. Apa? Karena umurmu ini bisa menyebabkan, kalau umurnya digunakan maksimal dengan baik ya, usulu mana tadi, ilanai usuluka ilanai midaril abadi fi jiwarillah, yang akan bisa menyebabkan kamu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakulu nafsin min anfas sika jauharatun laki matalah, dan bahwasanya setiap orang itu adalah dibagikan permata atau mutiara, laki mata lah yang tidak bisa dijual belikan karena saking mahalnya. Itulah badalah, karena tidak ada gantinya. Faida fata, maka ketika umurmu rusak, falau, dan maka tidak bisa dikembalikan lagi waktunya umurnya. Maka falatakun, jangan jadi kamu menjadi orang-orang yang kumprung dan orang-orang yang maghur, yang terbujuk semuanya. Sopo mau kullu mau alladzina rupane akeh yafrihuna kang padha bunga sapa alladzi kula yaumin ing dalem saben-saben dina bizia dadi amwalihim kelawan tambahi pira-pira bondone alladzina ma'anuksoni a'marim sertane kurange pira-pira umure alladzina. Jangan sampai kamu termasuk orang-orang yang terbujuk hawa nafsu, terbujuk rayu. Siapa itu maghrurin? Adalah orang-orang yang bahagia dengan bertambahnya harta bendanya beserta bersamaan dengan berkurangnya waktu hidupnya atau berkurangnya umur atau usia. Saya akhiri agak awal ya, ini saya ada janji rapat dengan seorang. Sudah terjadwal. Fa innaha mana tadi? Nek ngono piye wala tufrahu mongko aja demen sapa sira. Illa biziyadati ilmin, angin kejaba kelan tambah ilmu au amalin sholihin utawa amal sing saleh. Mergone apa fa innahu mongko sak temene karone mau ilmu lan amal iku rafiqaka kanca sira. Yasibani kakang bakal ngancani apa karone mau amalan ilmu ka ing sira fil kubri ing dalam kuburan haitsu yatakhalif ing dalam ing dalam selagine padha ninggal kabeh angkatane sira apa ahluka keluarga sira wa malukalan bondo sira wa waladukalan anak sira wa asdiqa ikalan kanca-kanca sira. Ya, itu. Jadi jangan kamu terbujuk hawa nafsu orang yang bahagia ketika tiap hari hartanya bertambah tapi usianya berkurang. Jangan seperti itu. Tapi kamu bahagialah ketika kalau ini masih kamu harus bersedih. Walaupun duitnya tambah saben dino, tapi umurnya saben dino kurang. Maka kamu harus bersedih. Kecuali dalam hari itu ilmumu juga bertambah, amal baikmu juga bertambah. Boleh kamu bahagia ketika ini, terlepas uangnya bertambah, hartanya bertambah atau tidak. Yang penting tiap hari amal ibadahnya, ilmunya bertambah. Kenapa? Karena amal dan ilmu ini nanti ketika kamu dikubur mati somben mati kabeh ra ono sing nglungsungi ya. Semuanya mati karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika nanti semua mati,
tadi dikatakan dua perkara ini saja yang tidak meninggalkan. Ya, tadi dikatakan di sini yang pertama, keluarga kamu juga meninggalkan. Ketika kamu udah dikubur ya, orang nginep tau keluarga nih berarti kubur. Ada yang pernah ikut pemakaman, ada yang keluarganya nginep seminggu, ngoten, nuroni, ngoten ya. Paling sedino sepisan ditilei saben sonten ditahlilkan, ngoten ya. Oke. Atau malu, hartanya juga meninggalkan. Walatnya, anaknya juga meninggalkan. Asdikoknya, teman-temannya juga meninggalkannya. Jadi hati-hati, jangan sampai setiap hari kamu usia berkurang, harta bertambah saja kamu ini sedih. Tapi harus minimal selain itu kamu juga harus ilmunya bertambah, amalnya bertambah. Karena dua perkara ini yang nanti ketika dikubur sing iso gawe sangu. Bismillahirrahmanirrahim. Fastahid mongko nemen-nemen sapa sira. Wallahu alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.